وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 163. Baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan tentang sifat yang bagus pada perempuan. Sifat yang bagus kepada calon istri. Bila ada perempuan mempunyai sifat ini, maka bagus untuk dinikahi. Yang ketiga, menjaga kebersihan anak-anak. Artinya bisa mengurus anak gitu nah. Bila anak bisa mengurus anak, itu bagus. Ini gitu kan. Mengurus anak tuh kayak memandii, ya Allah, menyabuni, membajui, memupuri macam-macam air, menyuapi makan, membasuhi bahira. Nah, padahal itu bukan kewajiban istri bang sebenarnya. Cuman bila inya hakun menggawi nangka itu bagus gitu kan, perempuan itu menjaga kebersihan anak-anak dan mendidik mereka agar beradab kepada ayahnya. Mamanya nih, makanya ibu itu adalah madrasah pertama. Misalnya bepandir, bapian, baulon, misalnya ya Pak. Bila macam-macam lagi ya pendidikan kepada anak nih, adab tata krama dilajari oleh mamanya nih. Nah, supaya beradab kepada abahnya dan beradab kepada orang lain dan orang lain, bukan cuma kepada keluarganya aja beradab, juga beradab kepada orang lain. 4, tidak banyak pengaduan tuh bisa jualan, maksudnya mengeluh, ada banyak mengeluh. Nah, bagus tuh bila perempuan tidak banyak pengaduan atau mengeluh atau permintaan kepada suaminya, apalagi memberati suami. Nah, bagus perempuan itu kalau akhlaknya itu ada memberati suami, apalagi suaminya ini misalnya ada sugih juga. Nah, ada bata tagih macam-macam, menerima
apa adanya daripada nafkah suami. Ada hendak bertagi-tagi macam-macam nang di bawah kesanggupan laki. Bebinian bangnya cocoknya dengar ini. Nah, tapi kayaknya insyaallah bebinian sampai juga. Ya, bebinian hari Senin tuh ini juga yang dibaca. Kemudian nomor 5, menjagakan harta dan kehormatan suami. Bila laki kan ada di rumah, maka istri itu diamanahi untuk menjaga harta laki. Artinya kada boleh menggunakan harta laki itu untuk kepentingan, bukan kepentingan rumah tangga tanpa seizin laki. Misalnya ada orang pintaan dasar acara maulid. Nah, jadi jarang nang bini ulun kada dibisi duit, nang ada tuh duit laki, dan ulun kada boleh menyumbangkan duit laki tanpa seizin laki. Nah, itu. Bila inya menyumbangkan duit laki tanpa seizin laki, lakinya dapat pahala, bininya dapat dosa. Nah, jadi ada nang pamalar disuruh, yaitu pamalarnya bini mamalarakan ampun laki. Nah, itu. Sebenarnya kan pamalar itu udah boleh. Pamalar itu udah boleh. Tapi mamalarakan ampun laki, kadang sing bari-bari itu. Kada izin laki udah boleh. Misalnya kendaraan itu kan nomor laki, misalnya Allah laki kada misalnya di rumah, lalu ada orang minjam kendaraan aja, nanti udah boleh tuh binian tuh minjam makan, mun kada seizin laki, karena pun laki bang. Nah, walaupun orang menyambati pamalar ya kada apa-apa juga. Nah, pamalarnya aja bini si anu tuh ya. Nah, nya bujur pamalarnya tuh, memalarakan ampun laki, karena inya menjaga harta laki dan kehormatan suami dijaganya juga. Contohnya inya kada mengisahkan tentang aib suami. Inya kebanyakan di sana misalnya ibu-ibu ini bila bakal hewan laki curhatnya kawannya pasti mengisahkan keburukan laki. Nyemuar bakal lahir bang, jadi sarik wan laki, lalu dengan kesarikannya itu curhatnya kawan-kawannya mengisahkan keburukan lakinya. Nah, udah boleh itu haram itu. Apalagi aib laki misalnya. Nah, dikiranya kalau menggibah orang aja boleh, menggibah orang aja boleh, menggibah laki boleh jar. Ada hal menggibah laki itu guna lagi dosanya daripada menggibah orang lain. Nah, menjaga kehormatan suami kada termasuk kada menyupanakan laki. Nah, kada menyupanakan laki, contoh misalnya keluar rumah bila membuka aurat itu menyupanakan laki bisa jadi sambatan orang lakinya, apa aja lakinya itu aja kada menyuruh bininya aja. Nah, ya Allah. Nah. Kemudian yang keenam, menutupi aib dan kekurangan suami atau kekurangan dalam rumah tangga seperti susahnya suami atau lainnya. Nah, ini kita kada perlu berkisah-kisah tentang rahasia rumah tangga kita kepada orang lain. Amun orang lain tuh kada kawajo membantui, berkisah-kisah lawan Allah Ta'ala aja langsung. Nah, atau misalnya berkisah tentang kesusahan hidup rumah tangga, berkisah lawan orang nang kada kawa membantui kita juga, nah dosa.
7. Suka memberi maaf. Nah, ini sulit Bang Nela. Biasanya orang mau kalah. Suka memberi maaf. Nah, kalau ada perempuan ini pemaaf orangnya luar biasa lah. Dan tidak berkata kasar bila suami marah. Artinya bila laki nih bermamai, karena izinnya karena menjawab bagus ya. Apalagi berkata kasar ada. Karena maklum dia capek, laki nih maklum mungkin imbah begawi oyohan, capek bekerja. Jadi biminian tuh memahami, misalnya laki misalnya oyo lapar parut datang hanya bermamai, dimaklumi aja oleh bebinian, oleh istri. Mungkin laki kone oyo, mungkin ini ada masalah di gawiannya. Nah, disitulah tugas bebinian berperan untuk menenangkan laki. Kayak Siti Khadijah juga ketika Nabi kita gelisah ketika ditemui Jibril kan, Nabi ini takajut juga, makhluk kenapa ini datang memagut. Jibril itu kan waktu membawa wahyu di Gua Hira itu memagut. Nah, takajut ya Nabi, lalu Nabi bulik kepada istri Siti Khadijah, lalu Siti Khadijah menenangkan. Jadi istri itu tugasnya menenangkan. Kalau laki itu ada misalnya gelisah, ada masalah misalnya, nah, atau ada masalah yang dipikirkan. Mungkin laki kone ada masalah di gawiannya atau pikirannya yang belum dapat terselesaikan, baik masalah pekerjaan atau rumah tangga. 8. Suka membuat hal-hal yang menyenangkan hati suami, baik segi perkataan, misalnya bila bepandir tuh kada bisa kayak menyinggung laki, kada bisa mahapaki laki, kada bisa menyembati laki, memuji laki, ya Allah bagusnya. Pokoknya perkataan yang menyenangkan, atau perbuatan seperti meringankan keperluan atau pekerjaan di dalam rumah. Contoh perbuatan seperti meringankan keperluan atau pekerjaan di dalam rumah, seperti makan, mandi, atau berpakaiannya suami dengan niat mengharap ridho suami. Contoh misalnya laki itu bisa aja Pang mengaut seorang masih bisa aja Pang, cuman ulahlah suami itu senang dengan yang nggak usah mengaut, ulangnya ngaut akan misalnya kayak dijadikannya raja lah lakinya tuh. Kalau perlu nah disuapinya ulang, jarang nih beginian kayak itu di akhir zaman nih, kecuali pengantin baru. Sesuapan biasanya pengantin baru. Nah, mandi misalnya, mandi kalau perlu kena ulan memandiakan, ada gampangan pada kawai mandi tangan lakinya nih, kita ulan nyamuniakan seluruh tubuh pian, ada apa jola ke bini juga, luar biasa deh. Atau berpakaian suami, mamorok tuh bisa Jepang laki mungkin. Nah, laki itu belum lagi naik mandi sudah sedia misalnya ya Allah, tapihnya sudah sedia, bajunya sudah sedia. Luar biasa itu, dengan niat mengharap ridha suami. Walaupun misalnya niatnya kadang mengharap ridha Allah, karena bila ridha suami itu ya ridha Allah.
mengharap supaya senang laki itu, nah bisa mengambil hati laki, mengharap supaya laki senang. Itu bila laki senang, Allah senang toh. Nah, Nabi bersabda, perempuan mana saja yang mati atau meninggal dunia dan suaminya redha terhadapnya, niscaya dia masuk surga. Perempuan mana saja, asal perempuan Islam lah, meninggal dunia, lakinya redha, maka bininya itu masuk surga. Maksud redha tuh, laki itu redha karena ketika hidup itu bagus benar akhlak laki nah. Lalu laki ini kayak merasa kehilangan dan sayang, tapi ridho laki itu bebini itu masuk surga. Bukan kayak ini, bebinian ini selama hidupnya durhakawan laki, lalu pas mati ridho laki, ridho tuh senang benar karena kematiannya, karena kadang lagi bermamai, itu lain lah. Nyaman kawin pulang misalnya, itu lain. Ini mestinya laki itu ridho selama inya mengabdi kepada laki itu, membahagiakan laki terus. Lalu pasti dia meninggal, lakinya ini merelakan, maka ridho itu artinya, ridho itu karena senang selama berumah tangga ini kada menyakiti hati laki, maka si istri itu masuk surga, masuk surga. Tapi lah misalnya tuh kita, contoh kita nih ditakdirkan misalnya bisi bini durhaka, nauzubillah min dzalik, malah contoh aja, lalu bini kita mati, tetap aja kita relakan, maksudnya relakan tuh kita maafkan kesalahannya, nah kita relakan kepergiannya, mudahan inya diampuni Tuhan, mudahan inya masuk surga. Nah kayak itu, nah bagusnya tuh mengamalkan hadis ini tuh, bila contoh kita ini taduhlu bini kita mati, kalau perlu kita berucap di atas kuburnya, ya zaujati, bahasa Arabnya, inni raditu anki misalnya, wahai istriku, aku sungguh ridho lawan ikam dunia akhirat, itu bebinian tuh masuk surga aja, ahli surga. Pada bisa bahasa Arab, bahasa kita aja, wahai istriku, aku ridho, sungguh ridho lawan ikam dunia akhirat. Nah itu binian tuh diampuni dosa-dosanya dari Allah Ta'ala, karena lakinya ridho bang, Allah Ta'ala gitu juga, maka masuk surga aja Rasulullah tuh. Nah jadi Rasulullah tak. Sembilan, membantu atau mendukung suaminya agar suaminya dapat berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Nah bagus, perempuan itu selalu membantu laki supaya laki ini selalu berbakti kepada, akhirnya ini nih bagus lawan bintuhannya, bintuhannya nang bebinian, bintuhannya nang lakian, bahkan misalnya bintuhannya sudah mati, yang biar laki ini sampai sudah mahawali abah, nah bisa mengatakan berbuat baik, kadang menyebabkan durhaka toh. Nah 10, menolong atau mendukung ibadah suaminya, karena wanita yang salihah itu ialah wanita yang selalu menolongi suaminya pada pekerjaan akhiratnya. Contoh misalnya, nah kayak sembahyang, abahnya ya sadangnya sudah tuh ke masjid sembahyang berjamaah, bagus gitu kan. Jangan harusnya sembahyang bian gawi aja bian, gawi harus ya. Ini begawi itu iya juga, cuman kewajiban akhiratnya diperhatikan juga oleh istrinya. Ke pekerjaan akhiratnya seperti kewajiban itu diingatkan. Itu perempuan yang solehah itu. 11, bersolek atau berhias untuk dipamerkan di hadapan suaminya.
amun keluar rumah tuh kada make up ya, tapi kalau di hadapan suaminya bisa bebengkeng-bengkeng ya. Amunnya katuju jua bang lakiannya make up, nya dijual jenis orang lakian nih kada katuju nang menor nang alami aja. Nah itu salah laki lah, laki katuju beginco beginian itu, katuju nang kada beginco harus beginco, itu tergantung kehendak laki. Dan taat kepada perintah suami, asal kada menyuruh maksiat, dan berlemah lembut dalam bertutur kata seperti bapian baulun. Jangan bikin bakuan laki, maka ngiong ngarannya pulang. Ngaran contoh ngarannya Udin, Din, kamu nak kemana Din? Jangan, munjun, Nah, itu bapian baulun itu kan berlemah lembut, bertutur kata, berpahala. Soalnya supaya melajari anak-anak kita. Jadi anak kita ini mendengar mamanya nih bapian baulun, jadi bapian baulun juga. Jangan baik aku mengiau di laki kita. Bapian baulun kepada suami dan memanggilnya dengan panggilan sayang atau ayang. Ada tulisannya sayang kah ayang kah. Amun ulun kayak itu bang, mengiau bini sayang, bini ngiaulun ayang beta. Ada harus sopan ya Allah, dia ada memintu hal di ban kuitan nggak tetap pakai itu juga sudah patuh. Tapi lah bisalah nih lain ulun bisa orang tuh sayang ayang tuh bang, tapi ada sewaktu-waktu kadang ngiau ngarannya tuh tanda bahasa sarikan tak. Biasanya tanda bahasa sarikan tuh kada lagi baikam aku, kada lagi bapian baulun baikam aku tuh biasanya tanda bahasa sarikan tak. Tapi bisa tutudong hampir bahasa sarikan bahasa sayangan aja pulang, bapian baulun aja pulang, biasalah itu dalam rumah tangga itu biasalah. Nah, cuman lamun kawal tuh bila cekcok atau bakalahi dalam rumah tangga nang kada barawan tuh jangan sampai lebih daripada 3 hari kah 4 hari kah. Kita lawan sesama orang Islam ini bila ada masalah bakalahi mun kawa jangan sampai lebih daripada 3 hari kayak itu nah. Apalagi orang bini kan, mun bakalah itu ya sehari tontong sudah damai pulang, jangan sampai 3 hari. Atau cinta ulun, galari bini sayang ulun, ayang ulun, cinta ulun, bagus betul dah. Atau yayang ulun, nah ada tulisannya situlah, dengan penuh mesra walaupun sudah lanjut usia keduanya, walaupun sudah jadi ini jadi kaya kan, ngel pasangan tetap sayang ulun, yayang ulun, bagus ya. Kada nang kaya, kada nang nini, ada tetap dipertahankan yang kemesraan itu. Terus sesupan lawan tico udah sah, sesupan ya Allah. Ini pasangan seorang juga. Jangan memanggilnya dengan menyebut nama suami karena itu tidak beradab. Gitu deh, ngaran laki misalnya Udin misalnya. Din, ya. Sedang sudah ini ya bercari. Nah itu kada beradab ngiau lagi dengan menyebut namanya. Ya abahnya si Anu kah itu nah. Atau misalnya belum anak abahnya balung kah. Nah, Nabi pernah ditanya, siapa juga perempuan yang paling bagus? Nabi bersabda, Nabi menjawab, perempuan yang menyenangkan suaminya bila dipandang oleh suaminya. Bila laki tuh melihat bininya nih, senang lakinya nih, kau bisa menyenangkan hati lakinya,
Contohnya misalnya nang nyaman dipandang tuh bini kita tuh bila sudah mandi ya kala sudah gesok gigi sudah oh ya baharum-harum itu nyaman dipandang laki nih. Nah, bila bebinian kawa menjaga aroma tubuhnya atau aroma mulutnya di hadapan suami, itu perempuan nang paling bagus. Pokoknya biniannya bisanya apa nang dikatakan laki ko nih. Nah, ini digawinya nih tuh. Bila laki memandang itu bisa menyenangkan lakinya, nyaman dipandang oleh lakinya. Dan taat bila diperintah suaminya, bila disuruh hakun terus. Disuruh hakun terus jangan maksiat. Cuman laki ini jangan juga suruh-suruh terus. Ikut tuh jar, rumah tuh jar. Jangan mang ya, ulun guring aja di rumah aja. Nah, munnya nang gak ada sanggup, jangan disuruh ya Allah. Nyaman-nyaman aja disuruh. Bila diperintah suaminya, nah ya taat deh. Dan tidak menyalahi suaminya dengan sesuatu yang tiada senang suaminya atas diri istri atau hartanya. Kemudian adab-adab hendak tidur.